Selamat datang di diskusi kita pada podcast Suara Pemerintahan Baik. Hari ini kita akan membahas topik yang penting banget, yaitu good governance versus bad governance, membangun pemerintahan yang bersih dan efektif. Betul banget nih Mbak Lia, banyak kasus di Indonesia yang menunjukkan dua sisi mata uang, ada praktik buruk tapi juga ada inovasi hebat yang membawa perubahan positif. Kita akan bahas dua contoh, bad governance dan beberapa praktik good governance yang sedang dijalankan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, di pembahasan topik kali ini kita juga sudah kedatangan 3 narasumber yang luar biasa, calon-calon ASN muda yang aktif dalam transformasi digital. Ada Mbak Ayu, Mbak Lia, dan Mas Iqbal. Selamat datang semuanya. Kita mulai dari membahas tentang bad governance dulu ya teman-teman. Kalau menurut Mbak Ayu nih, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bad governance itu? Kalau menurut saya, bad governance itu merupakan kondisi di mana tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan akuntabel, transparan, dan juga tidak berorientasi pada publik. Selain itu, juga biasanya salah satunya karena sistem pemerintahan nasional yang masih lemah dan juga sistem digital yang belum memadai. Jadi dari masalah tersebut timbullah penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan juga Setuju. Kalau kita lihat di berita akhir-akhir ini ada dua kasus penyelewengan nih. Yang pertama itu ada 2 oknum PNS di Tawanggo yang dilaporkan karena ikut kampanye politik. Padahal sebagai ASN hal tersebut merupakan pelanggaran netralitas. Iya. Ya, ada juga yang kedua itu kasus di Situbondo, di mana seorang oknum PNS dari kantor KUA menipu calon jemaah hajinya, tentunya dengan menjanjikan percepatan keberangkatan. Padahal itu kan ilegal. Ini jelas bentuk dari bad governance karena ada penyalahgunaan jabatan dan keuntungan pribadi. Betul banget nih. Dari 2 kasus itu kita bisa lihat bagaimana pelanggaran etika dan aturan ASN bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Kalau begitu, bagaimana cara mencegah agar kasus seperti ini tidak terulang lagi? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Ayu. Kalau menurut saya yang pertama pastinya perlu penegakan disiplin ya terhadap para ASN-nya. Yang kedua juga budaya organisasinya harus didukung dengan menanamkan integritas sejak rekrutmen, jadi bukan hanya lewat sanksi. Lalu sistem pengawasan juga perlu berbasis data dan transparansi, jadi sehingga bukan sekedar laporan doang. Betul, setuju. Nah, tapi kalau udah terlanjur seperti ini nih Mbak Ayu, apa sih alternatif terbaik untuk menghindari adanya potensi pelanggaran di masa depan? Tentunya selain penegakan hukum, kita perlu juga ada regulasi sistem ya. Yang pertama misalnya pemantauan digital dari perilaku ASN di media sosial, kemudian juga edukasi publik supaya masyarakat berani melapor jika ada penyelewengan gitu. Kemudian juga karena bad governance ini kan mempunyai efek domino, kepercayaan masyarakat yang turun, publik juga kayaknya turun, dan juga kita Oke, terima kasih ya Mbak Ayu. Sekarang kita beralih nih ke hal-hal yang lebih positif atau good governance, karena di samping berita-berita tentang ASN yang melakukan pelanggaran dan tindakan pidana, kita juga harus melihat bahwa pemerintah itu sebenarnya sudah melakukan banyak hal baik. Salah satunya adalah transformasi digital dan kebijakan satu data. Mungkin Mbak Lia bisa menjelaskan? Oke, baik. Jadi good governance itu prinsipnya adalah transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesetaraan, partisipasi publik, dan juga sebagainya. Salah satu contohnya itu adalah transformasi digital, data kawasan, dan kebijakan, yaitu Satu Data Indonesia. Nah, Satu Data Indonesia ini adalah kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data yang lebih akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, semua data pemerintah ini dari pusat sampai daerah itu terintegrasi menjadi satu. Nah, sehingga kebijakan jadi lebih tepat sasaran dan juga lebih efektif. Begitu menurut saya. Wow, menarik ya. Jadi tidak ada lagi tumpang tindih data antar instansi yang Benar banget. Nah, jadi dengan adanya sistem digital ini, pengawasan juga lebih mudah. Misalnya masyarakat bisa akses datanya itu secara langsung begitu. Oke, kalau begitu menurut teman-teman apa sih kunci keberhasilan dari good governance ini? Oke, kuncinya itu menurut saya ada di kolaborasi dan konsistensi. Good governance itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga komitmen semua pihak untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel begitu. Memang tidak mudah ya,
Itu tapi sangat penting kita melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan perencanaan pembangunan supaya mereka punya suara langsung dalam kebijakan yang kita ambil. Selain itu, membangun pelayanan publik berbasis dengan digital agar proses lebih transparan dan cepat. Oke, kalau menurut saya selain yang sudah dijelaskan oleh Mbak Lia dan Mas Iqbal, tentunya yang tidak kalah penting adalah pengawasan publik. Karena kita itu kan pekerjaannya berhubungan dengan publik ya. Jadi pemerintah bisa saja membuat kebijakan yang bagus gitu. Tapi kalau tanpa kontrol masyarakat, penerapannya mungkin tidak akan optimal gitu. Oke, jadi sekedar menambahkan ya, saya juga melihat bahwa di pemerintahan itu juga ada sistem kepegawaian berbasis merit ya teman-teman. Mungkin Mbak Lia dan teman-teman bisa juga menjelaskan secara lebih detail. Iya, jadi sistem merit ini memastikan promosi ASN itu tidak hanya karena kedekatan atau senioritas, tapi karena kompetensi dan kinerja kita. Jadi dinilai secara adil dan juga objektif. Jadi pegawai yang berprestasi bisa naik jabatan tanpa harus titik nama ke orang yang lebih tinggi. Nah, pemerintah dalam hal ini juga telah mempraktikkan adanya pengakuan atas prestasi ASN melalui seleksi ASN berprestasi. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Ada juga peningkatan dalam penguatan sistem pengaduan masyarakat. Jadi sekarang masyarakat bisa melapor lewat aplikasi namanya lapor.go.id, dan yang penting laporan itu ada dan bisa ditindaklanjuti secara cepat dan transparan. Jadi bentuk partisipasi masyarakat publik itu jadi nyata. Oke, itu salah satu poin penting ya Mas. Karena good governance itu kan tidak hanya soal sistem digital, tapi juga soal trust. Jadi ketika masyarakat bisa berpartisipasi, pemerintahan juga terbuka, kemudian aparat berintegritas, maka tata kelola pemerintahan kita dapat berjalan dengan sehat. Oke, kalau begitu saya mau bertanya khusus nih untuk Mas Iqbal. Menurut Mas Iqbal, bagaimana cara mengeluarkan keberhasilan ini ke unit lain? Ya, sebenarnya ada 2 langkah ya. Pertama, kita bisa buat role model unitnya untuk sebagai tadi contoh orang-orang yang suksesnya. Yang kedua, kita bikin replikasi digital dan pelatihan antar instansi gitu. Jadi agar praktiknya bisa lebih diadopsi bukan mulai dari nol. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas nih tentang bad governance dan good governance. Kalau melihat dari dua sisi ini, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Menurut saya ya, kembali lagi ke individu masing-masing ya. Sebagus apapun sistemnya, kalau mental pelaksanaan masih lemah, bad governance ini pasti tetap akan muncul. Setuju banget, tapi dengan adanya sistem digital dan juga merit based, kita bisa meminimalkan ruang penyalahgunaan. Jadi manusia dan sistem itu harus saling menguatkan begitu. Betul, dan tentunya juga pendidikan etika dari para ASN-nya juga harus menjadi prioritas, karena ASN itu kan bukan sekedar pekerja tapi juga pelayan publik. Jadi ketika itu sudah disadari oleh semua ASN, maka semua keputusan akan lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. Oke, jadi kuncinya itu ada di kombinasi ya antara sistem yang baik, integritas individu dan juga partisipasi masyarakat. Betul ya? Betul. Oke. Wah, diskusi kita hari ini sangat luar biasa ya. Dari kasus pelanggaran ASN sampai inovasi kebijakan digital, kita belajar bahwa governance bukan cuma soal aturan, tapi juga tentang moral dan kepercayaan. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Ayu dan Mbak Lia dan Mas Iqbal atas insights-nya hari ini. Semoga semakin banyak praktik good governance di Indonesia. Tapi sebelum kita mengakhiri pembicaraan hari ini, apakah ada pesan-pesan dari teman-teman untuk para ASN dan masyarakat di luar sana dalam meningkatkan kapasitas good governance di pemerintahan Indonesia? Oke, pesan saya yang pertama yaitu sebagai ASN hendaknya kita menyadari esensi kita itu sebagai pelayan publik, di mana kita itu bertanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi jika semua ASN berpedoman pada hal itu, sistem pemerintahan kita juga dapat berkembang menjadi service oriented. Dan dengan begitu, good governance itu bukan hanya lagi gagasan semata, tapi juga menjadi standar rutinitas pekerjaan kita sebagai pelaksanaan pelayanan. Ya, terus pendapat saya ya, transparansi itu adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik ya. Publikasi prosedur, kriteria layanan, dan penggunaan anggaran secara jelas dan mudah diakses. Jika kita mampu membuka jendela informasi ini selebar-lebarnya, maka pengawasan oleh publik akan berjalan dengan lancar dan efektif dan efisien untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Oke, tentunya kita juga harus berani melaporkan jika menemukan adanya penyalahgunaan wewenang,
yang dilakukan oleh oknum ASN ya. Paling tidak kita menjadi role model bagi ASN lainnya. Dimulai dari langkah kecil aja kan untuk memulai sesuatu yang besar gitu. Oke, setuju. Dengan implementasi nilai-nilai berakhlak ya, kita juga bisa mewujudkan good governance itu. Oke. Sampai jumpa di episode Suara Pemerintahan Baik selanjutnya. Dadah.